Tim Napak Tilas akan mencoba menelusuri jejak situs tersebut. Simak liputannya hanya di channel Napak Tilas. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Selamat datang di Patilasan Mbah Buyut Gamong atau Mbah Buyut Gama yang terletak di satu bukit, yaitu yang disebut Gunung Surian, dengan pemelihara situs yaitu Abah Khairuddin kebetulan ada, dan ini merupakan satu kawasan yang berada di wilayah Bendungan Lapang atau Waduk Sindang Pano, dan ini merupakan salah satu cagar budaya ataupun peninggalan dan salah satu tokoh terpenting desa Sindang Pano. Ini merupakan makbarohnya, dan alhamdulillah Abah Khairuddin terus-terusan memelihara situs ini. Dan wilayah ini berada di perkebunan pribadi milik dari Bapak Khairuddin, dan ayahnya pun dikuburkan di sini, yaitu Bapak Husein, salah satu tokoh masyarakat Sindang Pano, dulu pernah menjabat kalau di sini mah disebut Lebe atau Pak Modin. Inilah makamnya. Dan di bendungan ini ada satu sejarah bahwa di sini terkubur yang namanya kayu padung yang sambungannya langsung ke daerah Pajajar, dan merupakan satu mitos dulunya ketika padung ini ada yang mencabut, itu bisa kembali lagi, bahkan terjadi sesuatu. Dan bendungan ini dibangun tahun 2006 untuk dimanfaatkan sebagai cadangan air di musim kemarau. Dan di sini ada sambungannya antara Buyut Gamong ini, terus ada satu makbaroh lagi di sebelah sana, dan sambungannya ke tempat ini yang dulunya persawahan, dan ada juga mitos-mitos dulunya gitu di daerah sini. Bahkan ketika pembangunan pun saya menyaksikan satu alat berat ketika itu rusak ketika membentur padungnya yang ada di sana. Dulunya yang dinamakan ini kan Nyimas Laras Bandung, yang kedua Nyimas Laras Jayanti. Ada di daerah Kerawang atau di daerah Subang Kerawang. Dulu kan masih Subang Kerawang, belum jadi dua. Ada satu raja. Nah, beliau mengatakan cinta sama Nyimas Jayanti. Yang disebut julukan kalau di daerah sini pada umumnya yang dinamakan Buyut Gamong gitu ya. Nah, terus dia dikejar-kejar sama kerajaan. Raja Subang Keranjang dulunya. Pada akhirnya menslok di daerah sini, dan juga bermukim di daerah sini untuk mengabdi kepada sinuhun-sinuhun yang ada di Sindang Pano pada abad itu. Beliau dikebumikan di daerah di sini. Ya banyak yang ziarah juga dulunya gitu. Banyak yang ziarah. Saya ditugaskan untuk memelihara di daerah sini, di daerah Gunung Surian. Kalau di sini ramai-ramainya Eyang Gameng. Ya. Kalau yang empatnya? Lah yang empat di sini Eyang Buyut Yati yang sebelah sini. Ya. Dan yang kedua Eyang Buyut Hasanaji. Yang ketiga Nini Gejrod sama Aki Gejrod.
Nini Gejrot, Aki Gejrot itu keturunan dari Dayeuh Luhur Sumedang. Dia mencakal di sini ngabdi kepada pengeden-pengeden yang berada di Sinangpano untuk melestarikan wilayah Sinangpano, disebut desa pertama di daerah Majalengka gitu. Desa pertama yang dibikin desa sama Sinuhun Kesultanan Cirebon atau Eyang Prabu Cakrabuana gitu. Biasanya yang datang ke sini dari mana aja, Bang? Kalau dari sini banyakkan ya dari Subang, dari Kerawang, dari Sumedang, dari Cirebon juga, dari Indramayu, cuma itu. Ada juga yang dari mana menyukruk keturunan dari Dayeuh Luhur Sumedang. Ada cara tertentu nggak? Dulunya ada setiap malam Jumat atau hari-harinya juga ada. Nah, sehubungan kerepotan saya, jadi akhirnya nugaskan sama orang lain. Ternyata orang lainnya nggak mampu gitu, nggak mampu bercokol di sini. Kalau mitos di sini berupa orang tua ya setengah baya gitu, umur 50 tahunan, dipandang sama mata kita gitu. Berupa macan sama ular. Mitos-mitosnya itu macan sama ular. Ya banyak yang mengetahui, misalnya kayak macan kecil, tahu-tahu besar gitu. Ada ular sepohon ya sebesar jari kita sampai ke sepohon kelapa juga ada. Ketika saya memunasabah atau berdoa di daerah sini, ya saya disamperin berupa macannya sebesar kuda, kayak gitu. Tapi dia kadang-kadang kelihatan, kalau kadang-kadang enggak. Cuma ekornya yang panjangnya 1,5 meter, ya ngipasin. Saya yang lagi muji gitu, yang saya berdoa ngipasin gitu. Dari Sumedang katanya dilarang. Nah, kalau saya jalanin, kalau dilarang, soalnya sekarang orang itu banyak yang berpakaian batik gitu ya, berbatik. Jadi saya dibebaskan, tapi nggak ada apa-apa. Yang mabuk juga saya ajak ke sini untuk berdoa sama-sama. Yang apa aja, orang apa yang macam-macam dirangkul sama saya. Dan alhamdulillah dari pemerintahan desa juga sudah menyusun acara, merangkai acara. Setiap tahun di sini diadakan acara Guar Bumi atau Sedekah Bumi yang langsung dipimpin oleh Pak Kuncennya Abah Kudin. Dan pemerintahan desa pun mengucapkan terima kasih pada pemelihara situs yang dalam hal ini sengaja dipelihara untuk menjadi gambaran bagi generasi muda bahwa kita berasal dari mana dan akan pulang kemana. Itulah yang menjadi edukasi atau pendidikan bagi generasi muda, apalagi sekarang sudah memasuki era generasi Z gitu, yang mungkin sudah tidak mengenal lagi masalah situs ataupun karuhun. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan memperkenalkan jati diri kita sebagai manusia. Itu mungkin beliau merupakan salah satu sosok pemimpin juga yang mungkin kalau zaman dulu itu tidak akan mungkin jadi seorang pemimpin kalau tidak mempunyai kanuragan dan yang lainnya. Dan ini salah satu
tokoh pendiri juga Desa Sindang Pano dan alur cerita dari Kerajaan Kuleberes, mungkin pengabdinya atau pengawulaannya kalau kata bahasa sini. Ya inilah salah satu karomahnya, dan Mbah Buyut Gameng ini merupakan salah satu tokoh yang disegani zaman dulunya gitu. Tidak akan mungkin dia berada atau bisa berada di sini kalau dia tidak mempunyai satu kesaktian. Itulah yang saya ketahui gitu. Terkait sehubungan dengan adanya penulisan suatu karomah yang diberikan Mbah Buyut Gameng, yang tadi di mana salah satu tokoh sepuh kita yang ada di Desa Sindang Pano yang berdiam berlokasi di daerah Gunung Surian, yang mana dia telah memberi contoh, memberi teladan buat kita untuk saling satu, terutama menghargai yang tadi terpapan di Pak Ambang. Beradanya sudah korma itu membuat kita suatu ingat kepada asal muasal kita untuk menghormati orang-orang tua kita yang telah ada semenjak dulu. Dan ajakan buat saya, mari kita berdoa di sini, kita munajat ke Allah Subhanahu wa taala, di mana dia didoakan sama kita juga, leluhur kita. Mudah-mudahan yang tadi mendapat berkah dan buat itu astama amal soleh, kebaikan buat kita juga. Tapi saya wanti-wanti, janganlah suatu karomah atau suatu bujutan dipakai sesuatu yang tidak baik, terutama yang menyimpang itu. Ini batu merupakan batu ini saya anggap gempur karena ada suatu hal keajaiban yang tidak bisa dihindarkan. Jadi marah-marah sama saya. Ini batu jangan dikemana-manakan, buat tempat singgah saya, nah, gitu, tempat singgah. Ya datangnya dari Dayeuh Luhur Sumedang, yang datang dari Telaga Manggung, bahkan dari Subang Kerancang juga pada datang sini, yang dinamakan Eyang Nangkaberit. Ya itu. Kalau dari Cirebon udah tidak asing lagi. Kalau di Cirebon memang di sini kan wilayah Cirebon. Sering berkunjung ke sini melalui jalur batu ini. Ya mungkin nampaknya secara kasat mata gitu batu saya kayak begini. Tapi kalau di masalah mitos kan bisa dijadikan dunia juga. Dunia seperti hidup kita di dunia ini. Oke sahabat Napak Tilas, sebagai wujud peran serta kami melestarikan budaya dan tradisi Nusantara, kami akan berikan kenang-kenangan berupa ikat kepala Nusantara kepada Pak Juru Kunci. Pak Kuncen, punten, mohon ditampi apa ya? Terima kasih. Oke sahabat Napak Tilas, cukup sekian ya liputan kali ini di situs Buyut Gameng di Desa Sindang Pano, Kecamatan Raja Galuh, Kabupaten Majalengka. Kita akan coba eksplor ya situs-situs lainnya yang berada di Sindang Pano ini. Sampai ketemu di liputan selanjutnya ya. Terima kasih Pak Kuncen. Sama-sama.